Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Oh iya, selamat datang kembali di Serpi Film. Seperti biasa kami akan menceritakan alur cerita film. Kali ini film yang akan kami ulas adalah Mortal Kombat Legend Scorpion Revenge yang rilis tahun 2020. Kami ingatkan film ini banyak mengandung adegan pertarungan brutal. Jika kalian merasa jijik bisa di skip saja. Oh iya, film ini mendapat nilai 7,4 dari 1 sampai 10. Baiklah, mari kita ke alur ceritanya. Intro dulu dong, Bang. Sore hari, nampak seorang ayah yang mengajarkan arti kehidupan kalajengking kepada anaknya. Mereka berdua adalah Satoshi dan Hanzo. Sang ayah berkata, hidup itu kejam. Kenapa kalajengking ditakuti? Karena kemauannya. Dia kuat karena berani menentukan takdirnya. Setelah itu mereka kembali pulang karena hari sudah menjelang malam. Saat sampai di desa, suasana desa sangat sepi. Tiba-tiba dari belakang mereka diserang oleh seorang ninja. Hanzo lalu kabur untuk bersembunyi di salah satu rumah. Namun, ia melihat semua kliennya telah dihabisi. Hanzo mulai mencemaskan istrinya. Setelah bergegas kembali ke rumah, Hanzo mendapati istrinya telah tewas mengenaskan. Melihat itu, Hanzo terbakar amarah dan menghajar semua ninja dengan brutal. Kemudian, setelah membunuh semua ninja, seseorang muncul dengan menyandera anaknya. Ia adalah Sub-Zero. Sub-Zero mengancam Hanzo jika ia maju untuk menemui anaknya, maka anaknya akan dibunuh. Hanzo pun lalu berlutut. Sub-Zero kemudian menyerangnya dengan kekuatan esnya. Namun, di depan mata Hanzo, Sub-Zero tanpa segan langsung membunuh Satoshi. Hal itu membuat Hanzo terbakar amarah. Ia kemudian mencoba menghancurkan es yang menahannya. Namun, Sub-Zero dengan cepat langsung membunuh Hanzo. Kemudian kita diperlihatkan di mana ada seseorang yang sedang bertapa. Ia adalah Liu Kang. Tiba-tiba lilinnya mati. Liu Kang menyadari jika ada seseorang yang datang. Tak lama, Liu Kang langsung menghentikan orang itu, dan ternyata ia adalah gurunya sendiri, Lord Raiden. Mengetahui itu, Liu Kang langsung meminta maaf. Gurunya mengatakan, kau telah bertarung dengan baik, sesuai yang diajarkan. Maka latihan hari ini dicukupkan. Lord Raiden kemudian mengajak Liu Kang untuk berkumpul dengan yang lain. Scene berpindah di sebuah apartemen. Terlihat seorang pria. Ia adalah seorang pesilat dan aktor. Pria itu adalah Johnny Jack. Tak berselang lama ia kemudian mendapatkan panggilan telepon. Panggilan tersebut menyuruhnya untuk pergi ke sebuah tempat. Di tempat lain, sebuah perkotaan sedang terjadi pertarungan liar antara seorang pria dan wanita. Wanita itu diajar habis-habisan. Ia adalah Sonya. Ketika pria itu berkata, ini bukan tempat untuk gadis kecil, Sonya yang merasa dirinya diremehkan. Lalu ia teringat kejadian saat dirinya berlatih menjadi prajurit tentara. Keadaan lalu berbalik. Ia kemudian menghajar pria itu. Lalu di sebuah tempat yang dinamakan Netherrealm, Hanzo tersadar dari kematiannya. Ia didatangi oleh seseorang dengan wujud monster. Hanzo bertanya, berapa lama aku di sini? Monster itu menjawab, selamanya. Lalu si monster melanjutkan perkataannya, dengarkan, suaramu akan bergabung dengan yang lain. Bangkit untuk memuaskan Shinnok Agung, master dari Netherrealm. Kau akan merasakan derita meskipun kau tak bisa mati. Karena memiliki tekad kuat untuk balas dendam, Hanzo mencoba untuk melepaskan rantainya dan membunuh monster itu.
Tak lama muncul ribuan monster. Hanjo mengalahkan semua monster itu. Ia lalu pergi untuk menemui Shinnok. Namun di sana ia bertemu dengan bawahan Shinnok. Ia adalah Quan Chi yang bertanggung jawab atas alam Netherrealm tersebut. Quan Chi mengatakan jika Shinnok sedang ditahan. Quan Chi bertanya kepada Hanjo, "Apa tujuanmu datang kemari?" "Pulang ke rumah untuk membalas dendam," jawab Hanjo. Quan Chi menertawakan jawaban Hanjo dan ia mengatakan, "Kau tak bisa lagi pulang ke rumah." Mendengar itu Hanjo langsung menyerang Quan Chi. Namun keadaan malah berbalik. Ia diajar habis-habisan oleh Quan Chi. Karena Quan Chi penguasa di alamnya. Setelah itu Quan Chi mengatakan kepada Hanjo, setiap satu generasi terdapat sebuah turnamen. Selama waktu itu tabir alam dibuka agar prajurit dapat berkumpul untuk bertarung mewakili alam mereka. Quan Chi lalu menawarkan Hanjo untuk mewakili alam Netherrealm karena di turnamen itu Sub-Zero juga hadir. Quan Chi juga memberi syarat untuk mendapatkan kunci yang berada di kuil milik Shang tempat yang sama di mana turnamen itu berlangsung. Ia menjelaskan jika kunci itu berhasil didapatkan, Shinnok dapat dikeluarkan. Quan Chi juga mengatakan jika Shinnok dapat mengembalikan Hanjo dan keluarganya untuk hidup kembali setelah Shinnok bebas. Dan mulai dari situlah Hanjo kemudian mengganti namanya menjadi Scorpion. Scene berpindah di pelabuhan, di mana Lord Raiden dan lainnya melakukan perjalanan menggunakan kapal. Kapal itu akan menuju ke turnamen yang berada di kuil milik Shang. Mereka lalu saling berkenalan, termasuk Johnny Cage yang menanyakan sosok Lord Raiden yang ternyata adalah pelindung Earthrealm. Lord Raiden mengatakan, "Kita mengikuti turnamen untuk mencegah Outworld menyatu dengan Earthrealm. Jika Shao Kahn memenangkan turnamen kali ini, bumi akan musnah." Liu Kang yang sempat meragukan pejuang pilihan Lord Raiden, lalu Lord Raiden mengatakan, "Jika kau hanya melihat yang ada di depan matamu, matamu akan menipu. Yang terpenting adalah isi di dalamnya." Sonya adalah prajurit tangguh, sementara Johnny Cage adalah orang yang akan berjuang ketika ia menemukan sesuatu yang lebih untuk dipedulikan, sesuatu yang lebih besar dari dirinya untuk dijalani. Mereka lalu sampai di sebuah pulau. Pulau itu dipenuhi para petarung dari setiap alam. Sebelum turnamen dimulai, Lord Raiden mengatakan jika Shang tidak dapat dipercaya. Kemudian mereka menikmati jamuan makan malam. Tiba-tiba genderang dibunyikan. Shang lalu muncul dan menjelaskan kenapa turnamen ini diadakan. Ia menjelaskan awal terciptanya dunia terdapat dewa tetua. Mereka menciptakan turnamen untuk melindungi setiap alam dari ancaman perselisihan antar alam. Setiap satu generasi harus ada pejuang yang bertarung untuk nasib alam mereka. Pemenang akan dihadiahkan umur panjang dan kekuatan besar. Jika salah satu alam memenangkan turnamen 10 kali, mereka berhak untuk menyatu dengan alam yang lain dan memerintah sesuai keinginannya. Shang sendiri merupakan utusan Shao Kahn dari alam Outworld, dan alam Outworld sendiri telah memenangkan 9 kali turnamen sebelumnya. Turnamen itu adalah Mortal Kombat. Kurang lebih tabelnya seperti ini. Di sela-sela waktu penyambutan, Scorpion melancarkan aksinya. Ia masuk ke dalam kuil dan menghajar 2 orang pengawal. Lalu ia masuk ke dalam ruangan tersembunyi untuk mengambil kunci yang diinginkan Quan Chi. Tiba-tiba Lord Raiden muncul. Ia mengatakan, "Kau pikir Quan Chi dapat dipercaya? Kunci itu tak dapat menyelesaikan masalahmu. Namun kunci ini akan menciptakan masalah baru. Kau orang bebas. Sudah waktunya bertindak selayaknya orang bebas." Kemudian ia pergi. Lalu di arena terdapat seorang sandera yang dikeluarkan. Ia adalah Jack, yang tak lain adalah rekan Sonya saat menjadi prajurit tentara. Sonya yang melihat itu tak terima dan mencoba untuk masuk ke dalam arena. Namun Shang telah memberi sebuah benteng yang tak dapat ditembus. Dengan terpaksa, Jack lalu menerima tantangan Shang
Tak lama, sosok dengan 4 tangan muncul. Ia adalah Goro, petarung Shang Tsung yang memenangkan 9 kali berturut-turut dalam turnamen Mortal Kombat sebelumnya. Jack mulai menyerang lebih dahulu, namun serangannya tak berdampak apapun kepada Goro. Dan kemudian Goro mengajar Jack habis-habisan sampai ia memutuskan kedua lengannya. Tak berselang lama, Lord Raiden muncul melerai. Ia menyembuhkan luka Jack dan melempar Goro. Ia kemudian berkata kepada Shang Tsung, "Ini adalah Mortal Kombat, bukan kebiadabanmu." Jack lalu dibawa masuk kembali sebagai sandera. Setelah itu turnamen Mortal Kombat pun dimulai. Di sebuah pulau kita diperlihatkan Johnny Cage berada di rumah tua. Tak lama ia bertemu monster. Dengan keahliannya ia berhasil mengalahkan monster tersebut. Di hutan, Sonya diserang makhluk yang tak nampak. Makhluk itu juga dapat mengeluarkan racun. Untungnya, saat menginjak lumpur, makhluk tersebut mulai terlihat sosoknya. Dengan keahlian bertarung Sonya, ia dapat mengalahkan makhluk tersebut. Tak jauh dari sana, nampak 2 orang yang sedang bertarung. Ternyata dia adalah Scorpion melawan seorang ninja. Dengan mudah Scorpion mengalahkannya. Lalu beralih pada Liu Kang yang bertarung melawan seorang wanita. Liu Kang berkata bahwa ia tidak akan melukai seorang wanita. Dengan kata-kata bijaknya ia dapat menaklukkan hati wanita tersebut. Dan wanita itu menyerah. Di kuil, peta Mortal Kombat memperlihatkan orang-orang baru berdatangan. Mereka adalah Black Dragon. Ternyata Shang Tsung melakukan tindakan licik dengan mendatangkan mereka. Namun, Lord Raiden sudah mengetahui hal itu. Kembali ke hutan, Liu Kang dan yang lainnya sedang berkumpul. Lalu mereka mendengar adanya pertarungan. Ketika menghampirinya, ternyata Scorpion mengalahkan pasukan Black Dragon. Liu Kang dan Sonya lalu menantang Scorpion. Namun Johnny Cage dengan cepat langsung melerai mereka. Tak lama ia mengajak untuk makan. Singkat cerita, Lord Raiden tiba-tiba muncul. Ia mengatakan, "Kalian adalah harapan terakhir Earthrealm. Pergilah ke kuil tempat pertarungan terakhir dan takdirmu akan jelas di sana. Namun ada orang lain yang akan menghalangi kalian untuk ke sana." Ia menambahkan bahwa dirinya tidak dapat ikut dalam turnamen ini. Selesai mengatakan itu, Lord Raiden lalu pergi. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, sampai kemudian mereka bertemu dengan Kano dan pasukan Black Dragon. Akhirnya mereka melawan Black Dragon, dan terjadilah pertarungan. Kano lalu menembaki mereka. Namun Sub-Zero tiba-tiba muncul menghentikannya. Scorpion yang mengetahui kedatangan Sub-Zero langsung menyerang dan mereka bertarung. Sampai Scorpion berhasil menjatuhkannya ke tebing. Dan mereka berdua tertancap bersama. Tiba-tiba Quan Chi datang. Quan Chi mengatakan jika sebenarnya yang membunuh keluarga Scorpion adalah dirinya, yang menggunakan sihir untuk berubah menjadi Sub-Zero dan memimpin semua ninja. Mendengar itu, Scorpion membulatkan tekadnya dan berusaha untuk tetap hidup. Di sisi lain, Sonya mengejar Kano yang melarikan diri dan diikuti oleh Johnny Cage. Sesampainya di sana, ternyata Cage menjadi sandera Kano. Lalu Kano memanggil monster petarung untuk menghadang Sonya.
Sonya bertarung melawan mereka. Namun dirinya kewalahan. Johnny Jack datang membantu dan mengalahkan semua monster itu. Mereka berdua akhirnya dapat menyelamatkan Jack. Sementara Liu Kang sudah sampai di kuil. Tak lama Shang Tsung memanggil guru. Mereka pun bertarung. Disaksikan oleh Lord Raiden dan lainnya. Shang Tsung lalu mengajak Quan Chi untuk bersulang. Saat Quan Chi mempersiapkan minumannya, ia menambahkan racun pada minuman Shang Tsung. Namun Shang Tsung mengetahui hal itu. Ia kemudian menahan Quan Chi. Ketika Guru akan memutuskan tangan Liu Kang, tiba-tiba dari belakang Scorpion muncul membunuh Guru. Kedatangan Scorpion adalah untuk menghajar Quan Chi. Namun, karena Shang Tsung menahannya, ia menyuruh Scorpion untuk bertarung melawan Liu Kang. Tapi Scorpion berbalik menyerang Shang Tsung, dan ia menyatakan menyerah kepada Liu Kang. Lord Raiden kemudian menyatakan jika turnamen sudah selesai, sehingga dia dapat ikut campur dalam pertarungan. Shang Tsung yang mengetahui itu lalu melarikan diri dengan portalnya. Karena Shang Tsung sudah pergi, pulau itu akan hancur. Karena pulau itu berasal dari kekuatan Shang Tsung. Di dalam kuil hanya tersisa Scorpion dan Quan Chi. Mereka lalu bertarung. Sementara di tempat lain, Lord Raiden dan yang lain sudah berkumpul di kapal untuk kembali. Di Outworld, Shao Kahn memerintahkan Shang Tsung untuk mengumpulkan pasukan guna menyerang bumi dan menghentikan permainan Mortal Kombat. Setelah itu film pun tamat. Dan begitulah alur cerita film tersebut. Semoga video ulasan alur cerita ini dapat diambil manfaatnya. Dan saya ucapkan terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Dadah.